Coldplay sangat fenomenal. Bahkan seseorang rela membeli tiket konsernya, padahal tiket konser Coldplay tidaklah murah, teman-teman. Gue yakin di antara kalian nih punya idola masing-masing nih. Entah itu grup musik seperti Coldplay, atau artis, atlet, atau bahkan tokoh fiktif. Dan tak jarang dari seseorang yang mengidolakan sosok tersebut aktif dalam mencari informasi, mengumpulkan benda yang berhubungan dengan yang diidolakannya, atau mencoba bertemu dengan idolanya secara langsung. Kondisi itu disebut celebrity worship. Apa, mengapa, dan bagaimana seseorang bisa muncul sindrom celebrity worship? Kita akan bahas dalam perspektif psikologi, sosiologi, antropologi, dan komunikasi. Stay tune. Celebrity worship ialah suatu kondisi atau perilaku obsesif adiktif terhadap artis, selebriti, atau orang-orang tertentu di mana terjadi hubungan satu arah atau parasosial dan kelekatan yang tidak terbalas atau secondary attachment, sehingga individu menjadi tertarik dengan kehidupan idolanya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan idolanya tersebut, sehingga individu menjadi obsesif dan adiktif dengan artis idolanya dan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan artis idolanya tersebut. Hal ini bisa ditunjukkan dalam perilaku seperti aktif dalam mencari informasi, mengumpulkan benda yang berhubungan dengan selebriti idolanya, atau mencoba ingin bertemu dengan idolanya tersebut secara langsung. Semakin tinggi tingkat pemujaan seseorang terhadap idola tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat keterlibatannya dengan sosok idolanya tersebut, atau celebrity involvement. Ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang fans banget nih dengan artis, grup band, atau sosok idola fiktif. Pertama nih, dalam sudut pandang psikologi. Seseorang bisa ngefans banget dengan artis atau grup band tertentu karena adanya proses identifikasi, proyeksi, dan idealisasi, teman-teman. Identifikasi merupakan proses di mana seseorang menganggap dirinya memiliki kesamaan dengan sosok yang ia sukai, baik dari segi penampilan, kepribadian, bakat, atau prestasi. Adapun proyeksi merupakan proses di mana seseorang menempatkan perasaannya, harapannya, atau keinginannya pada sosok yang ia sukai, sehingga ia merasa terhubung dan terwakili oleh mereka. Sedangkan idealisasi merupakan proses di mana seseorang menganggap sosok yang ia sukai sebagai sosok sempurna, tanpa cacat, dan layak untuk dipuja. Ketiga proses ini bisa membuat seseorang menjadi terobsesi dan adiktif terhadap sosok yang ia sukai tersebut, sehingga ia rela menghabiskan waktu, uang, bahkan energinya untuk mendukung dan mengikuti mereka. Kedua, dalam sudut pandang sosiologi. Seseorang bisa ngefans banget nih dengan artis, grup band, atau semacamnya itu karena adanya pengaruh media, industri, dan budaya. Media menjadi sarana yang menyampaikan informasi, hiburan, dan persuasi kepada khalayak umum, termasuk pada orang yang ngefans tersebut. Masuk tentang artis atau grup band yang populer. Media bisa membangun citra, reputasi, dan popularitas artis atau grup band melalui berbagai cara, seperti pemberitaan, iklan, promosi, atau endorsement. Sedangkan industri nih bisa menciptakan sistem yang menghasilkan dan mendistribusikan produk atau jasa yang berkaitan dengan artis atau grup band seperti musik, film, acara, merchandise, atau tiket-tiket. Industri bisa menciptakan permintaan, persaingan, dan loyalitas konsumen terhadap artis atau grup band melalui berbagai strategi, teman-teman, seperti branding, pricing, atau marketing. Intinya, dalam sudut pandang sosiologi, individu terpengaruh oleh media, strategi marketing, dan budaya. Dan yang ketiga, dalam sudut pandang antropologi. Seseorang bisa ngefans banget nih dengan artis atau grup band atau idola-idola yang lain itu karena adanya fenomena fandom, fan culture, dan fan community. Fandom ialah istilah yang mengacu pada kelompok penggemar yang memiliki minat dan kesukaan yang sama terhadap artis atau grup band atau semacamnya, teman-teman. Fandom bisa memberikan rasa keterlibatan, kesenangan, dan penghargaan kepada penggemar terhadap artis atau grup band yang mereka sukai. Fan culture yaitu istilah yang mengacu pada perilaku, aktivitas, dan karya yang dilakukan oleh penggemar dalam mengekspresikan dan membagikan minat dan kesukaan mereka terhadap artis atau grup band tertentu.
Fan culture bisa mencakup berbagai hal teman-teman, seperti mengoleksi, mengkritik, mengapresiasi, atau mengkreasi produk atau jasa yang berkaitan dengan artis atau grup band yang mereka sukai. Sedangkan fan community ialah istilah yang mengacu pada jejaring sosial yang dibentuk oleh penggemar yang saling berinteraksi dan berkomunikasi tentang artis atau grup band tertentu. Fan community bisa memberikan rasa dukungan, solidaritas, dan identitas kepada penggemar terhadap artis atau grup band yang mereka sukai. Intinya, dalam perspektif antropologi, seseorang bisa ngefan nih pada sosok tertentu itu karena terpengaruh oleh lingkungan sosialnya. Jadi jika ada suatu komunitas yang sebagian besar suka K-pop nih, maka individu pada komunitas tersebut akan terpengaruhi dan mengikuti mayoritas perilaku komunitas tersebut. Yang terakhir, dari sudut pandang komunikasi. Seseorang bisa ngefans banget nih dengan artis atau grup band itu karena adanya hubungan parasosial, teman-teman. Komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Hubungan parasosial itu merupakan hubungan satu arah yang terjadi antara seseorang dengan artis atau grup band yang ia sukai, di mana seseorang merasa mengenal dan dekat dengan artis atau grup band tersebut. Tetapi sebaliknya nih, hubungan parasosial bisa membuat seseorang menjadi tertarik dan terikat dengan artis atau grup band yang ia sukai, sehingga ia ingin tahu dan mengikuti segala hal tentang mereka. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang dilakukan oleh media kepada halayak yang besar, teman-teman. Heterogen dan anonim, termasuk tentang artis atau grup band yang populer. Sederhananya nih, seseorang bisa ngefans berat pada sosok tertentu itu karena faktor komunikasi secara tidak langsung. Misalnya nih, remaja yang suka K-pop itu karena kegantengan personilnya. Ia ikuti filmnya, lagu-lagunya, dan hal-hal terkait K-pop tersebut. Hal itu memunculkan imajinasi remaja tersebut seakan-akan ia sedang berinteraksi dengan sosok yang ia sukai. Serasa dekat dengan sosok tersebut, bahkan berasa seperti kekasih atau pasangannya. Kasarnya, ngehalu lah. Nah, itulah teman-teman alasan dibalik seseorang bisa ngefans banget dengan sosok tertentu hingga kadang memberikan dampak pada perilaku yang tidak rasional. Dan semua itu karena fanatisme dan tetap kedepankan nalar kritis.